Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta seminar pengembangan karir. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir pada acara yang spektakuler ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Hairul Fatah. Sini saya sebagai moderator pada acara hari ini ingin menyapa para hadirin sekalian. Di sini saya menggantikan Ibu Dini Silvi Purnia MKOM ya, yang sebelumnya akan memandu acara seminar pengembangan karir pada hari ini. Namun dikarenakan ada sesuatu trouble sehingga diwakilkan oleh saya. Itulah apa ya, yang namanya online pasti kita ada plus minusnya ya. Namun di sini mudah-mudahan tidak mengganggu acara pada hari ini. Mudah-mudahan acara ini bisa tetap berjalan dengan lancar. Sebelumnya, yang saya hormati pengurus Yayasan Bina Sarana Informatika, yang saya hormati Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MM MKOM MPD, yang saya hormati Wakil Rektor 1 Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Diah Puspitasari MKOM, yang saya hormati Wakil Rektor 2 Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Suharyanto MKOM, yang saya hormati Bapak Agung Baitul Hikmah MKOM selaku Kepala Kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Tasikmalaya. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang. Wah, namanya calon dokter Pak. Mudah-mudahan segera jadi dokter ya Pak. Yang saya hormati juga Bapak Dedi Supriyadi MKOM selaku Kaprodi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Tasikmalaya. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang saya hormati Bapak Dadi Kurniadi selaku pembicara pada acara seminar hari ini. Selamat siang Pak Dadi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang saya hormati para peserta webinar yang telah bergabung dan mengikuti acara hari ini. Selamat datang pada acara seminar pengembangan karir yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Tasikmalaya dengan mengusung tema persiapan menghadapi dunia kerja. Baik, para hadirin serta seluruh peserta seminar pengembangan karir, sebelum kita memasuki acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan acara kita kali ini berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat, khususnya untuk mahasiswa tingkat akhir ya, yang sebentar lagi akan menghadapi tugas akhir. Semoga dilancarkan dan lulus semua, serta setelah lulus dan wisuda nanti akan mudah untuk menggapai karirnya. Baik, seluruh peserta silakan kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum kita memulai webinar ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum memulai acara. Yang pertama, pada sesi presentasi narasumber ataupun talk show, hanya pembicara atau penulis yang dipersilakan berbicara, memberikan paparan dan video. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir noise distraction saat diskusi berlangsung. Yang kedua, saat peserta bergabung ke Zoom webinar, host akan menyiapkan audio. Yang ketiga, peserta dapat berkomunikasi melalui fitur pesan atau chat dengan mengirim pesan kepada penulis ataupun dapat langsung memberikan raise hand angkat tangan pada menu layar Zoom. Jadi untuk yang ingin bertanya, silahkan nanti saat talk show berlangsung bisa dituliskan pertanyaannya ataupun nanti mau menyampaikan pertanyaan secara langsung secara raise hand, diklik saja menu raise hand-nya, nanti akan dipilih. Yang keempat, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan seluruh pemateri ataupun talk show selesai. Nanti saya akan berikan waktu untuk sesi tanya jawab dengan peserta. Dan pertanyaan akan dibatasi sesuai dengan waktu yang disediakan oleh panitia. Kemudian untuk kelancaran dan kenyamanan diskusi online, mohon tidak menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom ini kepada pihak lain. Ini hanya untuk mahasiswa tingkat 6 ataupun umum yang lainnya ya, diperbolehkan juga. Dan terakhir, di akhir acara mohon untuk mengikuti acara ini sampai akhir, karena di akhir acara nanti akan ada link absensi atau kuesioner ya yang harus diisi. Jadi pastikan mengikuti acara ini sampai akhir, dan nanti di akhir pastikan untuk mengisi absensi atau link kuesionernya. Baik, sebelum kita masuk ke acara, alangkah lebih baiknya kita melakukan foto bersama dulu ya untuk dokumentasi acara. Silakan, mohon Bapak Ibu ataupun seluruh peserta untuk mengaktifkan terlebih dahulu videonya. On cam, silahkan dinyalakan terlebih dahulu videonya sebentar saja untuk dokumentasi. Dan di sini kita ada untuk dokumentasi mungkin dibantu oleh panitia, ada Pak Bambang ya. Pak Bambang sudah siap? Oke.
Oke, siap. Bentar Pak, belum menyalakan video semua. Silakan satu persatu udah mulai membuka video. Silakan sini ada yang masih belum membuka video. Balkis, Dewi Intan, Tio, Marliana, Amar, Ririn masih banyak. Silakan dibuka dulu videonya. Yang menggunakan PC atau join menggunakan laptop bisa menggunakan backgroundnya atau yang dari HP karena tidak bisa menggunakan background tidak apa-apa. Oke, di sini sudah mulai ada. Siap, Bapak Bambang, kita mulai aja untuk tag yang satu. Di sini kita cuma ada dua layar. Untuk shoot satu, silahkan dipasang senyumnya. Apa-apa dari saya, hitungan 1, 2, 3. Oke, layar yang kedua, silahkan pasang senyum lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, sesi dokumentasi untuk awal cukup sekian. Namun saat diskusi atau talk show ataupun seminar ini berlangsung, pastikan tetap memasang senyumnya karena akan tetap diambil dokumentasinya secara candid ya. Jadi pastikan tetap stay on kamera. Baik, untuk acara yang pertama adalah sambutan dari Kepala Kampus Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Tasikmalaya. Kepada yang terhormat Bapak Agung Baitul Hikmah MKOM, dipersilakan. Terima kasih Pak Herul atas waktunya. Sebenarnya kita beda ruangan ya Pak Deddy. Dalam satu ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur dan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan rahmat dan atas hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dan acara yang cukup menarik, webinar karir ya, dengan tema persiapan menghadapi dunia kerja yang bekerja sama dengan PT Mas Utama Tasikindo. Semoga teman-teman mahasiswa semua di kondisi pandemi COVID-19 ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan. Mohon izin ya Pak Deddy, saya mewakili pihak kampus Universitas Bina Sarana Informatika khususnya kampus Tasikmalaya untuk memberikan sambutan. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi. Kemudian yang saya hormati Wakil Rektor 1 Universitas Bina Sarana Informatika, yang saya hormati Wakil Rektor 2 Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Suharyanto. Yang saya hormati Kaprodi Sistem Informasi sekaligus sebagai pembicara narasumber ya, Pak Deddy Supriyatno. Selamat siang, Pak Deddy. Siang. Ya. Terima kasih Pak Deddy. Yang saya hormati Bapak Haji Dadi Kurniadi SE ya, selaku pembicara sekaligus Bapak pimpinan dari PT Mas Utama. Siang ya Pak ya. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang Pak Ketua. Saya tadi lihat di ruangan sebelah ya Pak. Saya belum pesan. Tetanggaan. Pak Haji Dadi, terima kasih sudah menjadi narasumber di acara webinar karir siang ini. Salam kenal Pak Dadi. Saya kenal. Dan salam juga kepada mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan. Perlu diketahui rekan-rekan mahasiswa semuanya bahwa setiap mahasiswa tentunya harus menyadari bagaimana menghadapi dunia pekerjaan. Karena dunia pekerjaan itu sungguh tidak mudah ya. Diperlukan adanya suatu persiapan yang matang. Hard skill, terutama soft skill. Sekarang di sini kita kebetulan ada narasumber yang
bisa memberikan materi itu dari PT Masuta Matasindo. Diharapkan nanti rekan-rekan mahasiswa semua mempunyai soft skill tentang bagaimana menghadapi dunia kerja. Baik, mungkin perlu dijelaskan juga pada di BSI itu ada namanya lembaga BSI Career Center atau disingkat dengan nama BCC, BSI Career Center. Nah, lembaga ini mempunyai tugas untuk memfasilitasi antara dunia industri dan dengan dunia pendidikan. Ini sudah lama terbentuk pada di mana tugasnya tadi selain menjembatani, dia juga memberikan sebuah pelatihan guna mempersiapkan mahasiswanya dalam menghadapi dunia kerja. Dan di BSI juga tadi pagi kita sudah melaksanakan namanya seminar entrepreneur pada selain dari pihak perusahaan, kita juga mengadakan seminar dari segi entrepreneurship-nya. Kebetulan tadi dari Destination, kalau masuk dari Destination, dia mengisi acara di materi kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi di BSI ada dua nih pada perlu dijelaskan. Ada BCC, BSI Career Center, dan BEC, BSI. Mungkin itu saja sambutan dari saya Pak Dadi. Saya mewakili pimpinan membuka acara webinar atau lebih tepatnya talk show ya Pak Dadi. Lebih tepatnya talk show ya atau webinar. Lebih tepatnya talk show ya. Saya buka talk show dan webinar siang hari ini. Semoga dengan acara ini diharap rekan-rekan mahasiswa dapat menyimak dengan baik, kemudian dapat mengikuti kegiatan webinar ini dan bisa mengambil ilmunya sharing dari Pak Dadi. Terima kasih Pak Dadi. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agung Baitul Hikmah Mkom atas sambutannya. Jadi memang benar kalau dibilang ini nanti akan lebih condong ke talk show atau apapun. Ini di sini intinya kita hanya sharing saja. Di sini kita sudah mendatangkan seorang narasumber pembicara untuk berbagi pengalaman ataupun berbagi tips, trik, berbagi share ilmu untuk di dunia karir itu seperti apa. Karena di sini kita targetnya adalah anak-anak tingkat akhir yang sebentar lagi mau tidak mau akan berhubungan dengan dunia karir ya, untuk yang mau bekerja. Pastinya setelah lulus akan dihadapkan pada pilihan apakah mau melanjutkan cari pekerjaan ataupun ingin berwirausaha. Nah, di sini kita seminarnya talk show-nya lebih tentang ke persiapan pengembangan karir ya. Baik, kita langsung saja di sini kita undang narasumber kita yaitu Bapak Haji Dadi Kurniadi. Assalamualaikum Pak Dadi, sudah ada suaranya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tes. Baik, sudah ada Pak. Baik, gimana kabarnya Pak Dadi, sehat Pak? Alhamdulillah. Sebelumnya minal aidin wal faidin kepada semua yang hadir di sini. Mohon maaf lahir batin. Siap, sama-sama Pak, minal aidin juga. Baik, Pak Haji Dadi Kurniadi, mungkin Pak sebelum kita ke sesi tanya jawab ataupun diskusi ya, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Pak, karena di sini mungkin ada mahasiswa-mahasiswa kita atau para peserta pada seminar kali ini belum mengetahui mungkin, atau ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya Pak. Jadi supaya lebih akrab, supaya lebih enak untuk diskusi ke depannya, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua Bina Sadar Indonesia, yang terhormat Bapak Rektor beserta Wakil Rektor 1, 2, dan 3 serta yang mewakilinya,
yang terhormat MC selaku pembawa acara, yang terhormat pula semua rekan-rekan dari mahasiswa BSI Tasikmalaya. Izinkan, nama saya Dadi Kurniadi, asli Tasikmalaya. Saat ini saya tinggal di Ciberem, Kota Tasikmalaya. Saat ini saya adalah berstatus pensiunan, Pak. Pensiunan dari BRI Tasikmalaya sejak tahun 2017. Jadi intinya pensiunan yang tidak normal, artinya resign. Oh, gitu ya, Pak. Ya, jadi ini hanya karena masalah sharing session, berarti kita mencari pengalaman. Dari satu sisi saya pernah mengalami sebagai pekerja dan mengalami pula saat lamar-melamar ataupun perjuangan untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Yang kedua, saat ini saya diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan suatu kelebihan, yaitu bisa berusaha, berentrepreneurship dalam badan usaha Emas Utama Tasikindo. Itu baru tahun startupnya tahun 2017. Nah, sekarang saya harus mulai dari mana dulu nih? Mungkin dari apa ya, Pak? Dari bisnis yang sekarang sedang dijalanin dulu aja mungkin ya, Pak? Dari entrepreneur. Boleh, silakan, Pak. Gimana enaknya aja, Pak? Santai aja supaya karena teman-teman di sini juga kita himbau untuk santai aja. Jadi di sini kita nggak terlalu kaku ataupun gimana, santai aja. Karena kita sistemnya sharing session. Ya. Namun sebelumnya izinkan pula bahwa tanpa menghormati daripada guru-guru kami, karena ini senior semua, para pakar semua mungkin. Hanya mungkin ini satu titik untuk memberikan gambaran bahwa seperti apa bekerja, terutama khususnya yang pernah kita alami di Bank Rakyat Indonesia. Baik, adik-adikku sekalian, dari pengalaman saya tahun 1990 saya keluar SMA, melanjutkan ke Universitas Pasundan Bandung. Kebetulan kalau dari awal, dari SMP, SMA, kita dengan Pak Dedi itu kebetulan dengan Pak Dedi itu satu angkatan di atas saya, tapi berorganisasi. Beliau adalah senior saya, adalah guru saya. Mulai dari OSIS sampai acara-acara yang sifatnya kesiswaan, sampai yang di luar dari kegiatan, sampai alumni, sama kalau nggak salah sampai sekarang juga seperti itu. Nah, titik yang saya sampaikan barusan yang pertama kepada para mahasiswa itu, persiapkan mental dari sekarang, khususnya mental dalam berorganisasi. Yang lebih penting itu berorganisasi dulu, mungkin dari SMP, SMA, karena di sana akan ada satu hubungan yang luar biasa. Membina hubungan itu lebih baik, jadi banyak teman. Terus banyak, kalau bahasa Sunda banyak kawawuhan, Pak, Bu. Jadi dengan membina hubungan akan semakin cepat untuk mendapatkan informasi. Nah, karena era sekarang adalah digitalisasi, tentunya yang lebih penting itu adalah informasi. Jual beli informasi dan lain sebagainya, itulah yang kita butuhkan.
hal yang senada juga sama saat adik-adik akan beranjak untuk mencari pekerjaan, berarti informasi itulah yang kita dapatkan sebanyak-banyaknya dan harus bisa difilter dalam arti ya seakan-akan kita kan berada dalam satu persimpangan. Tadi kalau di BSI kan ada BSI Career Center, apakah mau jadi birokrat dalam hal seperti itu, karirnya bekerja atau entrepreneur. Kalau bisa dua-duanya, di samping sudah masuk seorang pekerja, maka dia pun kalau bisa itu lebih ideal untuk berentrepreneur. Tapi kalau yang entrepreneur belum tentu jadi pegawai, Pak, Bu. Jadi alangkah bagusnya misalkan masuk dulu ke dunia pekerjaan, tapi kita punya entrepreneurship. Jadi kata orang sekarang mah sambil bisnis lah seperti itu. Itu alangkah lebih baik. Jadi dua-duanya dapat. Nah dari dulu dengan Pak Dedi ya seperti itu. Di samping organisasi ya sama-sama dari SMA juga sering jualan sama. Minimal mulai dari dulu ya Pak? Ya. Udah mulai dari dulu berarti ya untuk bisnisnya ya? Jualan minimal kalau lagi SMA itu kalau nggak salah jualan apa itu ya, jualan produk untuk melayani itu kita di SMA ada radio FM apa Rapen ya sama koperasi. Nah seperti itu. Ya. Jadi kita diasah seperti itu. Malah maaf ini maaf. Jadi mungkin kalau saya di Bandel Pak, Bu, jual beli soal pun sama dulu. Kalau sekarang memang tidak ada gitu kan. Tapi ya begitulah kenyataannya. Tapi itu kan tidak menjadikan suatu contoh yang baik. Kembali lagi kepada dari awal Pak. Jadi karena yang pertama itu adalah hubungan dengan semua pihak, artinya membina hubungan itulah menjadi hal yang penting. Yang kedua, sejak tahun kelulusan, saya pernah bekerja di Tangerang. Itu pun sampai ke arah sana itu karena hubungan kakak angkatan juga. Nih dengan kakak angkat Pak Dedi itu almarhum Luki ya Pak Dedi. Sampai ketemu ya ada hubungan dengan bendahara kita coba. Apapun kita coba untuk melamar. Cuman yang harus ditekankan kalau melamar kita harus punya namanya itu apa ya? Kalau dulu itu mungkin kalau sekarang bukan menulis lamaran mungkin ya, tapi mengupload atau mengirimkan kurikulum PT-nya melalui akun dari semua perusahaan lah. Kalau dulu kan via pos melamar ke sana seperti itu. Tentunya ada standar yang harus kita siapkan. Biasanya bagaimana untuk meng-create bahwa seseorang perusahaan itu akan lebih menarik. Jadi dituntut semua mahasiswa itu meng-create bagaimana seperti kebetulan ini kebanyakan informatika tentunya dari teknologi atau dari sistem bisa dibuatkan suatu hal yang lebih bagus gitu. Ya contoh misalkan dulu kan pakai PDF misalkan untuk kurikulum VT atau lain sebagainya. Mungkin saja pakai TikTok kan seperti itu. Mungkin saja itu tidak mungkin tidak. Itu atau kita bikinkan suatu yang sifatnya video kan begitu. Tentunya akan lebih menarik. Itu penekanan dalam berbagi untuk lamar-melamar.
tahun 98 hanya bekerja 3 bulan di bukan 31 tahun kalau nggak salah di PT Sinarma Palm and Paper, itu bagian internal control. Tapi karena tidak ikut dalam hatinya, berarti saya keluar dari itu. Dan saat itu sebagai freelance di teman satu SMA juga, satu angkatan. Dulu kalau nggak salah mengenal Word itu sekitar tahun seperti itu ya, 2000 kalau saya Excel Word itu. Jadi hubungan dengan seperti itu kami mendapatkan semacam proyek, di mana proyeknya yaitu proyek untuk di KPP Tangerang. Jadi mengenal saya membuat Excel, membuat Word itu secara tidak langsung, malah saya belajar dari Pak Dede itu tidak. Waktu dulu di Pak Dede itu waktu di mana ya? Waktu di DCI ya, waktu di DCI tidak pernah kelar, tapi karena secara tidak langsung saya bisa mengerjakan, malah terpakai waktu melamar ke BRI. Nah, itu hal baru kalau dulu itu, masa pengenal Excel Word itu. Tahun 1997 saya coba melamar ke BRI, tapi jauh-jauh ke Jakarta, ke Bandung, tapi Allah yang menentukan tetap aja di Tasik. Nah itulah, jadi kekuasaan itu tidak serta-merta, makanya saya kembali ke awal. Persiapkan mental kita. Artinya apapun namanya usaha itu wajib. Namun apapun yang kita laksanakan tidak membuahkan hasil, ya kita harus bisa untuk menyikapinya. Ya, saya pertama kali seperti itu. Kata orang Sunda, ajol-ajolan kemana wae tetap aja kembali lagi ke kota kelahiran. Dan alhamdulillah selama 19 tahun sampai 20 tahun saya berkarir di BRI. Tahun 1998 saya diterima di BRI Tasikmalaya. Saat itu untuk pembukaan hanya sebagai pembuku. Artinya kalau sekarang itu frontliner lah. Jadi semacam pembuku itu administrasi, tapi dalam arti semi akuntansi lah begitu. Tapi yang menekankan dari sisi pelayanan. Tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, kemudian saya beralih jabatan, baru diangkat itu kalau nggak salah dulu itu tidak langsung diangkat, jadi harus training dulu sekitar 2 tahun. Berbeda untuk keadaan sekarang. Kalau sekarang Bapak dan Ibu atau adik-adik semua, kalau mau melamar ke BRI itu harus melalui vendor. Jadi karena undang-undang kan harus ada outsource, itu melalui vendor. Nah, vendor artinya kontrak belum tentu akan diangkat. Kalau dulu 3 tahun, 2 tahun pasti diangkat. Nah, sekarang harus melalui vendor. Itu pun kalau misalnya diperpanjang 2 kali atau 3 kali, itu wassalam kalau tidak bisa diperpanjang, kecuali ada formasi. Formasi yang dibutuhkan sebagai user akan menghubungi vendor yang dimaksud. Jadi ke job available-nya itu sudah ditentukan. Nah, jadi kalau job available itu sudah ditentukan, artinya pula bagi adik-adik ya dipersiapkan juga.
jangan sampai pada saat kita browsing lah, kalau browsing untuk docker seperti itu, ya tidak sesuai dengan job available berbanding dengan kemampuan kita, ya biasanya jarang-jarang untuk bisa dieksekusi. Nah, hal yang sama seperti itu. Kalau dulu tidak ada yang namanya job available yang disyaratkan sekarang. Ya masuk aja, contoh. Tahun seangkatan saya dari kesehatan pun bisa masuk ke perbankan. Gitu. Karena kebutuhannya. Tapi akhirnya pada saat penempatan tetap aja jadi frontliner. Frontliner ya akhirnya berjenjang bisa saja terus meningkat, akhirnya tidak match. Itu latar belakangnya pendidikan A, tapi tidak match misalnya di perbankan. Tapi kenyataan seperti itu. Nah sekarang itu semakin lebih ketat dan lebih lebih match lah untuk dilakukan secara itu. Nah, selanjutnya sejak tahun 2005 pengalaman saya di bidang SDM. Jadi di bagian SDM sama, nanti Bapak adik-adik juga sama. Saya pernah menjadikan tim untuk rekrutmen Sepriangan Timur. Kalau dulu itu ada namanya tes sekarang mungkin sama ya, kayak ada psikotes, terus TPA, tes pengetahuan alam, pengetahuan dasar TPD. Yang diingatkan mungkin kepada adik-adik, biasanya kunci pertama dalam psikotes itu, kan begini, psikotes itu sebetulnya ada standar. Yang saya tahu itu ada standar. Jadi job available yang disyaratkan oleh user itu harus ada toolnya, ya toolnya misalnya yang tahu adalah psikotes. Jadi ada tool A, B, dan C misalkan gitu. Yang dibutuhkan seorang frontliner berarti toolnya adalah A. Berbeda kalau misalkan job available-nya untuk seorang marketing, tidak mungkin pakai toolnya A, pasti ada tool yang lain. Tapi garis besarnya sebetulnya kunci, ini bocoran dari seorang teman yang psikolog, dia emang tidak ada ilmunya psikotes untuk lulus psikotes teh. Yang ditanamkan adalah apa? Saat kita melaksanakan tes psikotes adalah jiwa kita dalam keadaan tenang. Apa kuncinya? Ya tidur aja. Harus fresh. Gitu, tidur aja, harus fresh aja. Insya Allah dia bisa. Karena kan psikotes itu adalah menggambarkan diri kita sendiri. Tidak bisa dirubah seperti itu. Gitu. Nah, sekarang untuk SDM sendiri, khususnya untuk di BRI itu hampir 13.000 pegawai Pak. Totalnya itu ya Pak? Ya, totalnya itu di seluruh Indonesia. Jadi berbagai macam level. Kemudian saya mau sharing aja bahwa kalau misalkan Bapak adik-adik mau bergabung dengan mantan pekerja BRI, tempat bekerja BRI, itu ada dua, satu lokal dan satu ada nama ODP, Officer Development Program. Nah, kalau perbedaannya seperti AKABRI lah, ABRI, ada Tantama, ada Akmil. Kalau lokal berarti itu namanya Tantama. Kalau Akmil yaitu namanya ODP tadi.
berbeda dari penanganannya, tergantung daripada semua yang disyaratkan oleh user. Biasanya karena ini informatika tentunya akan lebih baik kalau misalkan ibu adik-adik semua itu melakukan pelamaran ke ODP aja, jangan tanggung. Nanti makanya tadi saya sampaikan kalau perlu pada saat untuk apply pekerjaan itu dibikinlah satu yang namanya terobosan apa yang kita tawarkan dari kita sendiri. Misalkan untuk seseorang karena menguasai satu program dan mengeluarkan satu program baru yang bisa mendukung di BRI-nya. Nah, itu kan ada jual beli di sana. Nah, itu akan lebih baik nanti bisa dikembangkan. Salah satunya ada namanya sampai saat ini itu adalah Brilian, BRI yang luar biasa itu Brilian, program Brilian. Itu ada namanya embrio. Jadi siapapun yang punya kemampuan di luar kebiasaan dalam arti seperti itu bisa dijadikan nilai jual bagi calon pekerja. Berbeda kalau misalkan untuk yang tantama di bawah silakan, hanya mungkin biasanya itu ada persyaratan. Tapi awalnya sama sih Pak. Awalnya dalam tes itu kita startupnya sama. Baik, untuk selanjutnya mungkin itu gambaran daripada pekerjaan saya dulu. Tahun 2017 saya resign dan jabatan terakhir adalah senior account officer. Jadi sudah lama di bidang kredit dan alhamdulillah masa kerja 19 tahun bersisa 10 tahun saya beralih ke jalur entrepreneur. Tahun 2017 saya bikinkan suatu perusahaan, tapi saya bekerja dengan adik saya dan keluarga saya. Pertama, usaha yang kami jalani adalah catering, food services. Tapi dalam bahasa Sunda malah icalan kecil-kecilan lah. Semacam itu. Berawal dari mana? Kebetulan orang tua saya berdomisili persis saat ini di pasar Mambo kuliner di Jalan Utaria. Nah, saat itu ya saya memberikan suatu peluang, nah, kita buatkan di sana. Berlanjut, ya namanya usaha tetap ada perjuangan. Dari sisi entrepreneur tetap saja harus siap juga mentalitas, karena yang namanya entrepreneur tidak bisa dihitung. Suatu saat rugi, suatu saat untung, tidak selamanya flat. Itulah life is never flat, gitu. Jadi tidak bisa ada fluktuatif. Nah, mentalitas yang kita bangun adalah pendekatannya tadi. Kalau dulu saya mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan dengan dasar kehadiran itu flat, pasti dapat. Meskipun ada di luar itu adalah target. Tapi karena bergesernya sekarang di entrepreneur, artinya bahwa mentalitas kita harus disiapkan. Ya tadi saat kita mendapatkan rezeki milik yang lebih, kita harus bersyukur. Tapi pada saat kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, ya kita harus bersabar. Yaitulah bahwa hidup yang sebenarnya itu di sana. Berbeda pada saat kita bekerja. Ini pekerjaan yang pernah saya lakukan. Tahun 2017 saya startup dan tahun 2000 membangun satu jaringan. Salah satunya
saya mengeluarkan satu usaha yang namanya Honda Ahas. Perlu kami sampaikan bahwa untuk membuka Ahas Honda itu dikatakan memang sulit, Pak. Adik-adik semua. Karena dari sisi apa? Satu, sisi izin. Kedua, sisi modal. Ketiga, sisi sumber daya. Keempat, ya tadi, linknya. Yang lebih penting link. Linknya apa? Tidak mungkin tidak serta-merta kita bisa sekelas Honda, dalam arti itu bisa mendapatkan izin. Terus terang, seperti saya sampaikan di awal bahwa hubungan yang lebih baik itu yang menjadikan sesuatu bisa tercapai itu adalah hubungan baik. Dulu bahwa Honda itu adalah nasabah kami, Pak. Pernah menjadikan nasabah sebagai presentasi untuk pengelolaan kredit. Meskipun tidak jadi, tapi karena sudah kenal, saya menyampaikan proposal, alhamdulillah, ketimbang orang lain yang akan membuka itu emang tidak diizinkan. Itulah kebesaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dari tadi itu, dengan jalan hubungan baik. Tahun 2019 saya bangun, dan tahun 2020 saya startup. Dan saat itulah sampai dengan tahun 2001. Alhamdulillah saat ini membuku usaha cukup positif, meskipun dalam kondisi pandemi, karena ini sifatnya berjual jasa, artinya pula bahwa retailnya itu ada di jasa pelayanan, service excellent yang kita lakukan. Namun yang kedua bisa cross selling, ya salah satunya kami harus cross selling terhadap B2B tadi, yaitu dengan BSI, dengan kantor Depak, dengan MTS yang selama ini adalah rekan binaan saat saya di BRI. Kemudian yang terakhir, dari semua paparan yang bukan paparan tapi sharing, ada sebagai closing statement seperti ini mungkin. Satu, kita harus bersabar. Yang kedua, sabar itu ada ikhlas. Ikhlas itu semuanya adalah suatu adalah proses yang tidak mungkin adalah kebesaran Allah yang dibarengi dengan ikhtiar. Demikian Pak Herul. Siap, baik Pak. Baik, terima kasih Pak atas prolog atau pembukanya ya. Di sini kita akan lanjutkan untuk sesi tanya jawab atau sharing lebih lanjut. Meskipun tadi sudah dijelaskan sangat detail ya, dari mulai awal mula bagaimana merintis usaha, kemudian tentang pengalaman bekerja dari Pak Dadi. Mungkin teman-teman juga bisa sedikit banyaknya mengambil beberapa pelajaran mungkin ya dari pengalaman yang dialami dari Pak Dadi. Ini Pak, satu aja di sini pertanyaan untuk pembuka awal. Dari sekian banyaknya pengalaman Pak Dadi, khususnya dari dunia karir ya, karena ini tentang karir khususnya yang terutama, karena di sini saya juga sudah mendapatkan tentang CV dari Pak Dadi. Pengalaman kerjanya ada dari PT Delima, PT Sinarmas, kemudian Mitra Pemeriksaan Pajak KPP Tangerang, dan BRI, sampai sekarang ada PT Mas Utama Tasikindo ya Pak? Nah, dari awal sampai akhir mungkin Pak, atau sampai yang sekarang dijalani, dari pengalaman-pengalaman yang dialami Pak Dadi, kira-kira apa yang istilahnya satu kalimat utama atau misalkan ibaratnya pesan yang sangat bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang baru akan memulai pengalaman itu Pak, kira-kira apa Pak? Karena nggak bisa dipungkiri, khususnya karena saya pun mengalami dulu ya Pak saat menjadi mahasiswa, khususnya tingkat akhir, belum pun lulus tapi kita udah bingung Pak, nanti setelah lulus tuh mau ngapain gitu, mau usaha pasti bingung modal,
terus bingung usahanya apa, mau kerja bingung juga cari loker. Nah, itu kira-kira Pak step pertama atau langkah pertama dari pengalaman yang pernah Bapak alami dari dulu sampai sekarang, kira-kira pesan untuk teman-teman atau mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir kita itu seperti apa Pak untuk di dunia karir? Ya, baik. Tapi ini karena pengalaman. Ya, pengalaman juga. Pengalaman itu membuahkan setelah di akhir endingnya. Semua perjalanan pasti ada hikmah. Nah, ambil kesimpulan hikmah saya di akhir, di ending ini. Apa itu? Berbaik-baiklah terhadap orang tua. Itu kuncinya. Terutama terhadap orang tua. Dua orang tua yang luar biasa. Karena begini, saya pernah mengalami hal itu. Ridholahu wa ridholahu. Saat saya bekerja di BRI, terus ada pembukaan untuk karir yang lebih tinggi, jadi calon pimpinan di kantor wilayah, kantor pusat. Orang tua saya tidak mengizinkan, tapi saya karena punya ambisi lah dalam arti seperti itu, punya semangat untuk itu. Ya tetap aja sampai dengan kapasitas 99% yakin bahwa itu akan goal, tapi yang 1% tidak. Apa itu? Ya doa daripada orang tua. Betul. Kapan buktinya? Saat itu pula saya sempat down, ternyata jawabannya itu Pak. Ya adik-adik tetaplah berbaikan dengan orang tua. Doanya itu yang lebih baik, yang luar biasa. Tidak bisa. Itu Pak. Berarti kunci utamanya adalah doa dari orang tua ya Pak? Iya. Betul. Nah, jadi memang itu sangat-sangat betul sekali ya Pak. Itu pun yang saya rasakan atau alami, dan begitu banyak juga kalau kita sering mengikuti seminar-seminar dari orang-orang yang istilahnya sudah sukses, pasti mereka tidak pernah melewatkan satu kalimat untuk selalu berbakti orang tua atau minta doa pada orang tua, khususnya untuk yang muslim gitu ya. Begituan, atau yang non muslim pun sama, untuk selalu istilahnya apa? Mengistimewakan orang tua, karena doa orang tua itu sangat mustajab. Meskipun kita istilahnya punya kemampuan, tapi kalau tanpa doa orang tua itu pasti istilahnya kurang gimana gitu ya Pak, tidak ada penyokongnya gitu ya. Tapi jika dibarengi dengan doa orang tua, insya Allah apapun yang kita lakukan akan berkah dan mudah gitu ya. Oke, jadi itu satu tips yang sangat utama bahkan untuk teman-teman mahasiswa tingkat akhir. Pastikan kalian sudah mendapatkan ridho dari orang tua kalian. Jadi untuk yang saat ini misalkan ada yang sedang bertengkar mungkin misalkan dengan orang tuanya, pastikan kalian harus mendapatkan ridho orang tua kalian sebelum kalian memulai mencari pekerjaan ataupun memulai merintis bisnis atau apapun. Karena doa orang tua itu adalah yang utama, seperti yang disampaikan oleh Pak Dadi. Baik, Pak Dadi, yang sangat menarik dari Pak Dadi ini, meskipun sekarang bergerak di bidang khas motor ya Pak sekarang. Ya. Nah, namun di sini ada yang sangat menarik Pak, yang sangat menarik juga untuk kita bahas, karena mau tidak mau atau tidak bisa dipungkiri, mindset terbesar para mahasiswa setelah lulus itu yang pertama dikejar itu adalah ingin melamar ke perbankan, Pak. Karena apa? Perbankan itu di pikiran mahasiswa itu pasti gajinya besar, fasilitasnya mewah, kemudian jenjang karirnya juga sangat sangat membuat tertarik gitu lah. Karena enggak sedikit juga lulusan dari alumni BSI, meskipun kita jurusannya sistem informasi, namun banyak juga alumni kita yang bekerja di perbankan, gitu, meskipun tidak dari lulusan akuntansi. Nah, satu pertanyaan mungkin untuk awal, bekerja di perbankan itu seperti apa? Apakah benar seperti yang dibayangkan, enak dengan gaji besar dan fasilitas yang mewah, atau seperti apa, Pak? Baik, kalau namanya perbankan itu semua settle Pak. Ya, adik-adik settle, semua tersedia. Bekerja sudah ada sistemnya. Mau kemana sudah ada aturannya. Tinggal duduk manis saja. Ya. Makanya siapa yang tidak mau untuk ke perbankan ya itulah. Cuman ya kita belum tahu itu hanya luarnya. Ya, betul. Dalamnya tetap aja pressingnya ada.
ada target. Target ya, Pak. Nah, kalau di sisi target, ya semua juga ada target, Pak. Akan lebih baik. Ya, kalau dari saya sebagai mantan yang pernah merasakan dari target, merasakan pressing seperti itu, kembali lagi ke adik-adik, kenapa harus ke bank? Kenapa harus ke bank? Nah, saya pertanyaan itu berawal di akhir ending saat saya resign. Sama Pak, adik-adik, bahwa dulu pun seangkatan saya, termasuk angkatannya Pak Dedi, itu yang namanya perbankan itu luar biasa dengan faktor 88 semua kan berjamur. Ada yang perbankan A, B, dan C segala macam itu semua pengen perbankan. Begitu apalagi memperlihatkan bahwa kalau perbankan berdasi, ya kan, bersepatu, semua fasilitas sudah ada. Gitu. Ya itulah namanya. Tapi di akhir ending saya itu sangat menyesal sebetulnya, bisa tertipu. Tapi nggak apa-apa sebagai motivasi, emang ya harus seperti itu. Ini kan kenapa saya sampaikan di akhir seperti itu, masalah tes hati. Jadi masalah perasaan aja. Jadi siapa tahu yang namanya masaknya saya berbeda dengan masaknya Pak Dedi. Berbeda masaknya dengan Pak Hairul. Gitu. Meskipun sama-sama bahwa kita persepsinya cari pekerjaan. Justru kalau masalah pekerjaan, ada ya satu anekdot Pak, ya adik-adik. Satu, kita bekerja itu mencari pekerjaan atau mau mencari uang atau mencari orang yang punya uang. Kita pilih aja tiga itu. Cari pekerjaan, cari uang, atau cari yang punya banyak uang. Kalau saya, ya nomor 3, cari orang yang punya banyak uang. Disitulah kita bisa untuk belajar, disitulah kita bisa menjadikan salah satu pemenang. Berbeda kalau misalkan jadi, ini maaf, kalau kita jadi kepala gajah, jadi buntut gajah, atau enakan jadi kepala semut. Ya enakan jadi kepala ikan. Enakan jadi kepala semut, kecil juga bisa gigit. Tapi kalau bisa buntut gajah musuh besar, ya kedudukan deh, penyet deh, itu dari sisi target sudah berarti gitu kan. Tetap aja kata target seperti itu. Tapi kalau memposisikan saya sebagai entrepreneur lebih baik kecil, tapi ya saya punya kewenangan sendiri, mengatur sendiri seperti itu. Makanya saya setuju dengan BSI ada dua lembaga, yang satu untuk karir center, yang satu entrepreneur. Tapi alangkah bagusnya dua-duanya maju. Begitu Pak. Siap. Ya, jadi kalau bisa. Ya mau mindsetnya berbeda, ya itu kan mungkin seperti itu. Yang pasti saya itu kalau di perbankan, yes, bahwa itu semua settle. Gaji ada, tunjangan ada, bonusnya ada, ya gampang untuk pinjam, dalam arti itu fasilitas sudah ada, malah lebih murah ketimbang dari yang lain. Gitu. Oke, seperti itu ya Pak. Terima kasih atas sharingnya. Berarti sekitar berapa tahun Pak dulu di Bank BRI-nya itu Pak? Hampir 20. 20 tahun ya. Baik. Berarti sudah sangat hatam ya dengan sistem-sistemnya ya. Baik, jadi itu untuk masalah pekerjaan dikembalikan lagi pada orangnya mungkin ya Pak. Karena setiap orang punya pemahaman sendiri, punya penilaian sendiri, dan dari aspek apa yang dilihatnya atau yang dikejarnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dadi juga, apa yang dikejarnya. Nah, adapun sistem atau yang lainnya itu bahasan
yang lainnya mungkin ya. Karena kita pun nggak bisa bahas di sini. Baik, namun kita Tapi di sini dari sisi teknis silakan kalau misalkan ada yang mau konsultasi masalah. Biasanya kebanyakan begini Pak, saat tahu bahwa saya sudah keluar dari sistem perbankan itu yang bisa selalu menanyakan, saya itu channel punya pinjaman, tapi pinjaman macet. Nah, kebanyakan seperti itu konsultasi. Ya, anggaplah saya sebagai konsultasi seperti itu. Misalkan konsultan ya Pak. Ya, semacam misalkan ibu bapak yang di BSI sudah ada misalkan teman punya pinjaman tapi macet ya kedah kumaha iya cenah gitu, cara penyelesaian kumaha nggak mau begini seperti apa. Itu juga mahasiswa, kalau misalnya fasilitas seperti itu ya masih ada di dalam otak saya untuk bisa menyelesaikan seperti itu. Ya minimal jalan keluar seperti itu Pak. Siap, baik teman-teman. Baik, tapi mungkin di sini juga kita masih apa ya, istilahnya memfasilitasi atau misalkan tetap membantu buat teman-teman yang istilahnya masih punya keinginan atau cita-cita untuk bekerja di bank, untuk masuk di perbankan itu kira-kira kualifikasinya gimana ya Pak? Dan tips lolos untuk wawancaranya atau tertulisnya, kadang kan untuk masuk di perbankan itu nggak mudah ya. Ada kadang kualifikasinya aja nggak lolos, kadang kualifikasi memenuhi tapi untuk tes tulis khususnya tes wawancara juga kadang agak sulit gitu ya. Nah itu kira-kira gimana Pak? Ya seperti saya sampaikan, jadi kita harus punya platform sendiri gitu. Jadi kalau melamar berarti sudah punya kurikulum kita yang lebih bagus, yang meyakinkan, kemudian cara untuk menyampaikan bahasa di dalam aplikasinya. Nah, yang ditekankan dalam kurikulum vitae itu biasanya seperti apa? Kegiatan selama ini. Nah, itu kegiatan sebelum melamar itu apa? Berarti harus ada yang namanya di bidang positif. Contoh berorganisasi, yang saya sampaikan tadi kan. Berorganisasi tentunya user itu tidak langsung melihat bagus tulisan dan lain sebagainya, itu hanya daya tarik saja yang pertama. Tapi yang ditekankan yang tadi, jangan sampai begini, oh ini orang udah masuk secara administratif tapi pekerjaannya yang tidak positif, nongkrong misalkan, hobinya apa, kan seperti itu. Makanya ada pengalaman dulu, emang dulu mudah-mudahan sekarang masih bisa menerima. Jalur perbankan bisa dilakukan dari prestasi yang lain, misalkan jago olahraga, nah itu seperti itu. Artinya kalau dituangkan dalam kurikulum vitae ya tadi ada cara mengisikan waktu luang seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, khas wawancara seperti tadi. Jadi tuangan yang tadi disampaikan di dalam kurikulum vitae tentunya akan dituangkan pada saat wawancara akhir. Pasti digalinya di sana. Kalau wawancara emang tidak ada yang namanya standar. Tidak ada namanya standar. Tetap aja suka dan tidak suka kan begitu. Antar suka dan tidak suka kita harus bisa untuk menjaga kredibilitas kita sendiri. Ya, kalau misalnya di akhir tetap aja doa yang lebih kuat. Nasib itu kuncinya ya Pak. Betul. Baik, itu pertanyaan dari saya tadi. Udah mewakili di sini, udah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk. Salah satunya tadi dari Adil Barli. Assalamualaikum Pak, saya Adil mau nanya kalau tips kerja di bank biar lancar dan lulus dalam tesnya gimana? Tadi udah dijawab ya oleh Pak Dadi, mewakili pertanyaan saya tadi. Sedikit berbagi juga, karena saya pun dulu pernah Pak, alhamdulillah saya juga pernah pengalaman masuk di perbankan ya, tapi hanya 3 bulan dulu. Jadi untuk bank mana Pak? Saya dulu di Bank BJB Syariah Pak. Nah. Ya, jadi sedikit berbagi untuk masuk untuk tes dulu emang apa ya, seperti selain yang dibilang tadi Pak Dadi, memang kita bisa cari referensi lah, khususnya untuk psikotes ataupun tes-tes yang lainnya. Banyak di YouTube, cari aja psikotes untuk masuk di perbankan. Dulu saya pun saat mau ikut tes, 1 hari sebelum itu banyak cari-cari di YouTube dan ternyata yang ada di YouTube itu keluar semua tes psikotesnya. Karena kan ada seperti ada yang tes tulis, terus mengerjakan hitungan angka, ada juga yang harus menggambar apa, itu kan
mencontoh atau menunjukkan pribadi kita. Nah, kita cari-cari referensi dari YouTube banyak untuk masuk psikotes di perusahaan manapun gitu. Itu sebagai salah satu tambahan aja. Jadi banyak-banyak cari referensi karena pasti nggak akan jauh dari itu. Kalaupun beda pasti nggak akan terlalu jauh bedanya. Itu hal yang saya alami dulu. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Pak, ini dari Tio. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Saya Tio mau tanya, enakan jadi pegawai bank atau PNS? Satu lagi, kan Bapak pernah bekerja di bank, bagaimana caranya berinvestasi dengan baik dan benar dengan resiko kerugian yang kecil? Jadi ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama, enak jadi pegawai bank atau PNS? Itu dulu deh Pak. Kalau nanya seperti itu, saya belum pernah jadi PNS tuh. Nah iya betul. Kita baru bisa membandingkan setelah kita merasakan ya Pak. Ya, jadi hanya gambaran. Tapi sekarang PNS dituntut namanya itu yang measurable, yang bisa diukur. Dulu kan begini, kalau PNS itu lah sekapku absen dapat duduk manis, dapat itu. Sekarang tidak diukur. Contoh guru, maaf nih guru biasanya saya beritakan, makanya ada jam terbang di kelas, itu ada tunjangan, berarti kan diukur measurable. Nah, sekarang sama, ada target juga, pasti ada target. Gitu. Jadi kalau secara umum gambarannya mungkin seperti itu yang saya tahu, karena belum merasakan sebagai PNS, tapi emang tuntutannya sekarang sama. Jadi diukur semuanya. Jadi gimana kita melakukan satu pekerjaan yang akan menghasilkan output yang positif lah, dalam arti seperti itu. Nah, kalau di perbankan kan namanya itu PCT itu, kalau dulu itu kan PPAP lah, pengukuran achievement personality gitu kan. Jadi itu ada yang namanya angka numerik, ada yang tidak bisa diukur dengan angka. Contoh misalkan sebagai frontliner tidak bisa diukur dengan angka, tapi kepuasan nasabah yang bisa dari jumlah komplain kan seperti itu. Nah itu sama, ada target jadi diukur, sekecil apapun pasti diukur. PNS yes ada waktu, malah enaknya mungkin nanti ada orang tuanya yang PNS Sabtu Minggu kan masih ada di rumah. Orang perbankan belum tentu. Umur 24-an harus siap, apalagi akhir tahun, akhir bulan siap. Sampai malam ya Pak? Iya, 24 hours harus siap. Iya. Gitu. Nah PNS mah ke Pak Haji Mumun aja tuh. Ya, ada Pak Haji Mumun ya yang PNS ya, bisa nanti bisa sharing. Iya. Malah enaknya PNS kalau bisa seperti itu. Jadi bisa maaf waktu untuk keluarga lebih banyak PNS ketimbang saya pribadi. Sejak 19 tahun, 20 tahun, ya jarang gitu, jarang sekali. Jarang dipoto bareng. Jarang foto bareng, jarang bareng-bareng. Sekarang begini, berangkat jam 7, mungkin kalau misalkan punya anak lagi kecil, masih tidur. Yeah. Pulang jam 8, paling jam 8 sudah tidur. Tiap hari seperti itu. Nggak ketemu ya Pak? Ya, Sabtu Minggu, yes. Kalau tidak ada namanya itu lembur. Meskipun dibayar, betul dibayar. Itu kan aspek finansial aja. Iya. Seperti itu. Iya, betul seperti itu ya. Yuk, jadi untuk antara membandingkan antara pegawai bank dengan PNS, jadi harus tahu dulu secara lebih dalamnya ya supaya bisa dijawab dengan benar-benar. Tapi kembali lagi itu tergantung kita yang menjalaninya, dan setiap setiap kerjaan atau setiap apapun pasti ada plus minusnya. Jadi pegawai bank mungkin secara finansial ya sangat besar, tapi waktu juga kita juga harus perhatikan. Ya, karena saya pun dulu Pak waktu mau masuk ke perbankan itu kelihatannya kayak yang enak, jam 4 udah tutup, tapi tutup itu ternyata tutup untuk melayani nasabah ternyata ya. Sedangkan kita yang di dalamnya itu baru setelah tutup itu baru berjibaku di belakangnya. Betul. Paling cepat itu dulu saya pulang jam 7 malam baru ini. Iya. Paling cepat.
Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman sebelum ngelamar pastikan cari tahu dulu seluk beluknya Tapi kata gimana. kuncinya selalu begini, Pak Heru. Kata kuncinya itu kompensasi namanya. Nah iya Dibayar Pak, juga. betul. Jadi apa yang kita dapatkan sebanding lah ya Pak dengan apa yang kita Ya, berikan gitu ya. ya. Jadi pertanyaan yang keduanya Pak, satu lagi, Bapak pernah bekerja di bank, gimana caranya berinvestasi dengan baik dan benar dengan risiko kerugian yang kecil? Aduh, risiko yang terkecil ya semua usaha pasti ada risiko. Jadi ada namanya manajemen risiko di sana. Hmm. Ya, mengurangi risiko salah satunya untuk sebelum startup itu berarti kita mengumpulkan namanya alternatif dari sisi apa yang akan timbul. Contoh, kalau mempergunakan misalkan modal dalam sisi modal. Modal sendirikah atau modal dari perbankan atau dari pihak ketiga seperti itu. Itu ada kewajiban. Lalu juga ada pertimbangan dari sisi misalnya returnnya bagaimana gitu kan. Beri perhitungan tetap seperti itu. Dua, untuk mengurangi risiko dari bidang misalkan namanya reputasi, ya kan, reputasi ada yang sifatnya begini ya, kalau gampang mah ada yang lebih cepat untuk returnnya lebih besar ya, tapi ya resikonya tinggi. Apa itu? Ya jualan narkoba kan seperti itu. Ya kan logikanya itu kan, artinya ya mitigasi resiko. Semuanya ada resiko. Hanya kita mau manajemen resiko aja. Gitu. Seperti itu. Dagang sekecil apapun sama, ada resiko minimal rugi. Tapi saat rugi ya tidak bisa menerima. Nah itu sama, mitigasi resiko sebetulnya. Menerima dengan apa yang kita diberikan kepada kita saat kita merugi, bersyukur atau misalkan tidak bersyukur. Sebaliknya seperti itu. Baik. Nah, seperti itu ya, Tio, jawabannya. Jadi untuk cara investasi yang baik dengan risiko kecil, pasti semua pun ada risikonya ya. Maka kita harus pandai-pandai dulu cari tahu tempat kita, istilahnya apa, misalkan mau menanam modal atau apa, kita harus benar-benar tahu, jangan asal ikut-ikutan orang, karena nggak sedikit juga Pak yang istilahnya yang melihat orang lain sukses di salah satu bidang, dia ikut-ikutan tanam saham, tapi ternyata tertipu atau misalkan hal-hal lainnya, karena kita terlalu terlalu cepat istilahnya melihat hasil orang lain, karena belum tentu orang lain sukses, kita pun akan sama gitu ya hasilnya, beda-beda. Oke, nasib. ada lagi. Bukan nasib. Ya, nasib gitu. Oke, ada lagi pertanyaan Pak dari akunnya Irsyad Zulkwadi, tapi namanya Fahmi. Assalamualaikum Pak, saya Fahmi Mukti Hilman. Apa perbedaan antara lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non-bank? Non-bank ada aturannya, semua juga ada mengacu yang lembaga keuangan perbankan, yang lembaga keuangan non perbankan itu ada undangnya, ada diatur oleh BI, sekarang mungkin oleh OJK. Yang membedakan dari sisi permodalan itu undang-undang faktor 88, faktor 88 sampai itu berubah-ubah. Misalkan modal yang di-store kepada BI berapa, gitu. Untuk modal pertama untuk mendirikan bank juga berbeda juga, gitu. Hanya samanya itu sirkulasi daripada perekonomian, sirkulasi uang, itu kan sebagai sarana lembaga untuk penyaluran keuangan. Bisa jadi bahwa non-bank tidak non-prepaid tersebut. Nah, seperti itu ya untuk Fahmi Mukni Hilman, itu untuk jawabannya. Silakan untuk teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya tentang kiat-kiat pengembangan karir ataupun tentang perbankan ataupun yang lainnya, silakan bisa dituliskan pertanyaannya di kolom chat, atau misalkan mau langsung bertanya bisa di raise hand. Di sini ada juga nih ada jawaban dari Pak Haji Mumun.
perbandingan antara PNS atau ASN dengan pegawai bank, pada prinsipnya kedua-duanya terdapat kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan ya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, tentu jelas. Ada lagi dari Adil. Pak, bila mana kita keterima kerja di bank, kita harus siap dioper keluar daerah oleh perusahaan, atau kita bisa langsung bilang pingin kerja di daerah Tasik aja. Nah, Gimana itu? tergantung daripada kebutuhan daripada pemutus, mau Nah, nggak mau harus seperti itu. tuh. Hanya begini, jadi biasanya pada saat kita bekerja itu yang seperti saya sampaikan semua kan ada settle ya. Kalau perbankan sudah settle, jadi semuanya sudah tersedia, toolnya sudah ada. Jadi kita bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan. Nah, biasanya saat kita taken dalam arti taken kontrak dengan perusahaan, itu namanya BRI, itu selalu ada klausula menyatakan siap ditempatkan di mana saja. Artinya ya harus siap untuk tugas negara, bagaimanapun juga harus siap. Meskipun kompensasinya pada pindah pasti ada kompensasi. Contoh, misalkan untuk bekerja yang awalnya orang Tasik bekerja di Banjar misalkan, itu ada namanya ongkos perpindahan, tapi tidak menjamin itu flatnya sama. Gajinya di sini misalnya 2 juta, di sana juga 2 juta, kecuali di Irian. Kalau di Irian ada tunjangan kemahalan. Ya, jadi karena masalah konjungturnya lebih besar di sana, jadi berbeda lah, tergantung daerah. Yang pasti harus siap bahwa itu ditempatkan di mana saja. Perkara bahwa itu ada kompensasi, ya ada kompensasi. Hanya untuk perpindahan secara dinas. Begitu, Pak. Siap, seperti itu ya, Adil Barli. Nah, jadi emang kalau untuk masalah penempatan itu tergantung dari perusahaannya sendiri ya. Begitupun kadang di saat membuka loker itu dicantumkan untuk penempatan misalkan di kota ini, tapi ada juga kadang yang tidak mencantumkan. Kalau saya dulu waktu saat wawancara pun memang pasti akan selalu ditanya siap ditempatkan di mana aja. Nah, kalau jawaban kita siap, itu pasti akan mempengaruhi penilaian dari pewawancara. Iya, tapi di saat kita menjawabnya saya nggak mau di mana, hanya ingin di Tasik aja, pasti itu ada penilaian tersendiri untuk wawancaranya. Begitu, mungkin menunggu giliran kalau kosong di Tasik misalkan, atau misalkan diganti dengan lebih diutamakan yang siap. Nah, itu berpengaruh ke kitanya sendiri mungkin ya, tentang kesiapan. Seperti itu. Itu bagus emang Pak Heru, bahwa yang penting kalau adik-adik mau masuk ke perbankan, bagaimana caranya dulu masuk aja. Ya, itu. Masuk aja dulu. Berbaik aja dulu lah. Jadi nanti perkara masuk tadi, aduh keberatan seperti itu, nanti kan kembali lagi ke kita. Itu minimal kan. Jadi begini, dalam hidup itu ada 3, mau, mampu, dan kesempatan. Mau dulu, terus mampu, meskipun semua orang ada kemampuan yang berbeda-beda. Tapi dua-duanya tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kesempatan. Nah, kesempatan itulah jadikanlah dulu sebagai kesempatan yang luar biasa, kesempatan emas. Nanti mampunya bisa dilakukan melalui training. Kan nanti kalau masuk itu kan ada pendidikan dulu, siap untuk di training. Itu kan mampu bisa. Mau jelas, semua juga ada kemampuan. Itu abstraksi semua. Ada motivasi di sana. Siap. Nah, jadi memang betul kita harus benar-benar siap dan mau ya. Apalagi kalau kita mau bekerja, misalkan masuk ke sebuah perbankan, berarti kita harus benar-benar mau ditempatkan dimanapun, dengan jam kerja misalkan tidak sesuai dengan yang ada di SK awalnya, misalkan kita harus benar-benar siap. Dan termasuk kalau dulu kan di perusahaan perbankan yang Bapak masuk, itu kadang suka ada penalti nggak Pak kalau misalkan keluar belum selesai kontrak. Karena kalau saya dulu di perbankan yang dulu saya dulu kontraknya 1 tahun, karena saya belum selesai 1 tahun, saat saya resign saya dikenakan penalti Pak, sampai 10 juta dulu saya. Semua juga ada. Itu kan namanya, kalau diterjemahkan penalti itu bagi yang jadi objeknya.
Tapi dari sisi user itu sebetulnya hitungannya itu dari apa? Biaya pendidikan, biaya rekrutmen. Logikanya seperti itu aja. Iya. Logika pasti ada. Siap. Nah, jadi itu salah satu pertimbangan ya. Ya. Buat teman-teman, jangan sampai nanti udah masuk, nggak betah, pengen keluar, nggak segampang itu. Karena kita nggak seperti masuk keluar rumah ya, untuk keluar masuk di sebuah perusahaan itu ada aturannya, ada prosedurnya yang harus ditempuh. Jadi, kalaupun nggak betah, misal, tapi kita udah terlanjur tanda tangan kontrak, ya mau nggak mau minimal untuk kontrak awal itu biasanya 1 tahun atau 6 bulan kita harus jalani dulu. Karena kalau berhenti di tengah kontrak, ada sesuatu yang harus kita bayarkan. Karena itu untuk mengganti mungkin kerugian yang dikeluarkan perusahaan saat rekrutmen itu mungkin ya Pak. Ya, betul. Nah, ini ada lagi Pak, 1 kali lagi Pak pertanyaan dari saya. Pengalaman Bapak pas interview kerja di bank yang sering dipertanyakan apa saja oleh HRD, biar kami siap-siap barangkali ada yang minat. Pertanyaan apa saja? Yang pertama pasti yang pertama tadi. Selama ini Anda sebelum melamar kegiatannya apa? Itu aja kuncinya itu. Karena kebanyakan yang tidak bisa menjawab itu biasa we Pak cenah kieu da buktosna cenah kieu. Kan tidak ada yang namanya upaya untuk positif. Gitu. Jadi kegiatan yang mengarah ke positif. Contoh, kita bisa meng-create saat berwawancara seperti pertanyaannya, kegiatan yang positif seperti apa? Mengikuti pengajian, mengikuti suatu organisasi, itu yang bersifat sosial. Meskipun ya maaf yang ngecap aja nggak apa-apa, emang tidak ada bukti seperti itu. Makanya kembali lagi, entry point-nya tetap, kalau wawancara itu tidak ada namanya standar, tidak ada suka dan tidak suka. Cuman kita bisa meng-create bagaimana supaya masuk ke area bahwa kita minimal masuk dulu ke perusahaan yang kita tuju. Pada saat sudah masuk terus attitude-nya berbeda, ya kan tadi ada namanya aturan main di dalamnya. Bisa untuk dianalisa bahwa ini si A karena ini berarti jangan di sini, akhirnya ke sana. Job available meskipun ini pada saat ini tidak jalan, ada alternatif disebut dengan rotasi kan begitu. Bisa dikatakan bahwa itu mutasi diperluas, kan seperti itu. Tergantung daripada situasional. Siap, betul Pak. Sedikit tambahan buat Adil dan teman-teman yang lain, mungkin kalau saya pribadi dulu saat wawancara itu mungkin pasti yang memang yang lebih dicari oleh para interviewer itu yang pertama pengalaman bekerja sebelumnya, kemudian kemampuan yang kita miliki apa, kemudian jika pasti suka ada pertanyaan jika diterima di sini apa kontribusi yang bisa diberikan. Nah biasanya suka ada pertanyaan seperti itu. Nah kita sebagai manusia nggak boleh sombong, tapi justru saat interview itulah saatnya kita untuk sombong ke interviewer. Jadi apa kemampuan yang kita miliki, apa kira-kira yang visi misi kita ke depan jika kita sudah masuk, di sana sampaikan, jangan justru malu-malu kita, saya bang nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, justru itu malah akan menjatuhkan diri kita. Tapi di sana justru kita harus istilahnya mengangkat diri kita, mempromosikan diri saat interview itu harusnya seperti itu. Ada satu lagi nih Pak dari, ini mah, ya gimana Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya kan adik-adik itu kan base-nya itu kan informatika ya, jadi bisa membuat suatu sistem yang ya harga jual nanti. Jadi contoh seperti ini, misalkan datang kepada perusahaan, taruhlah seperti BRI, gitu. Jadi di awal kita tahu bahwa produk BRI harus bisa dikenali dulu ada A, B, dan C seperti itu. Saat misalkan ada semua sudah tahu produk A, nanti pasti ditanya tadi pertanyaan apa yang kontribusi. Nah, di awal adik-adik sudah mempersiapkan, wah kalau namanya Britama, taruh misalnya seperti Britama. Britama itu produknya bla 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 bla, kemudian fasilitasnya bla bla bla. Tapi dari sisi teknologi misalnya yang saya tahu belum. Nah, apa yang dirasakan oleh seorang customer. Nah, kita sudah meng-create misalnya Pak, apa yang diberikan oleh saya bikin Pak nih masalah kayak SMS banking lah seperti itu, tapi misalkan yang sifatnya mobile atau bisa misalnya untuk
transaksi di luar ini. Nah, hal itulah menjadikan daya beli kita gitu. Sebetulnya bagus untuk base-nya informatika, ya kita punya produk yang bisa ditawarkan gitu. Jadi startnya pada saat ditanya tadi kata Pak Hairullah, apa yang dikontribusinya, ya kalau bla 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 tapi tidak ada mau nama sebenar seperti itu. Tapi kalau ada bukti nih Pak lihatkan seperti itu. Nih Pak di HP saya seperti ini. Kita bisa presentasi sedikit. Luar biasa seperti itu. Yakin itu menjadikan nilai poin yang luar biasa. Siap. Ini Pak ada satu pertanyaan dari Fahmi. Pak, bisa nggak masukin Fahmi kerja di bank? Channel punya orang dalam ya. Melamar aja, paling informasinya begini, seperti yang saya sampaikan. Jadi aturan yang namanya di perbankan itu namanya ada vendor yang untuk suku Tasik lah atau se-Jawa Barat ya. Jadi pelamaran itu harus masuk ke loker ya, kalau sekarang itu ada loker. Tapi loker itu dibagi, jadi sebagai user itu BRI itu menguasakan kepada vendor A, B, dan C. Silakan saya membutuhkan 30 misalkan frontliner, kamu pilih. Nah, vendor mungkin sama, ada calonnya, ada saudaranya, gitu. Meskipun kualifikasi tetap nanti oleh user dites lagi. Minimal masuk dalam listnya yang diusulkan oleh vendor. Dari sekian vendor, itu namanya itu anak perusahaan lah, A, B, dan C itu. Yang paling bagus itu PKSS ya, DAD semua, PT PKSS. Karena dari sisi merit sistemnya itu lebih masuk di akal dan baguslah berbanding dengan yang lain. Jadi kalau misalkan ada yang mau melamar melalui PT PKSS, itu anak perusahaannya. Tahu kemana aja itunya, apa ditujukannya, silakan ditujukan ke kantor cabang, tapi ditujukan CQ-nya PT PKSS. Jobnya apa? Kalau belum ada job available yang dilakukan atau dipublikasikan oleh user, ya any position, di sana cantumkan any position aja. Gitu. Hanya di user akan dipilah, oh ini ditujukan kepada PT PKSS. Akhirnya user akan membagi sebagai bank informasinya bagi PT PKSS atau misalkan vendor-vendor sendiri. Sekian Pak. Seperti itu ya, Fahmi. Nah, di sini pertanyaannya, Pak bisa nggak masukin Fahmi kerja di bank? Nah, sebenarnya saya juga bisa masukin Fahmi kerja di bank, tapi untuk digaji itu belum tentu. Kalau kerja doang sih bisa ya, mau dimanapun masukin kerja mah gampang. Cuma untuk digaji itu belum tentu. Jadi kalau ingin masuk, dahulukan mindsetnya pun dirubah. Jangan mengandalkan orang dalam, tapi andalkan kemampuan dan skill kita. Jadi jalur yang normal-normal aja, jalur yang benar gitu ya, jalur melamar dan ikut tes, semua tesnya, wawancara, dan kalau memang udah rezekinya pasti masuk gitu ya. Ini ada satu paradigma itu ada Pak. Gimana Pak? Paradigma itu ada. Jadi namanya BUMN itu yang saya rasakan, jadi kental sekali dengan namanya yang dimaksud sama tadi itu. Oh iya betul Pak. Begitu. Ya saya rasakan, kecuali yang bisa menjawab hal itu kalau misalkan dia punya kekentalan soal yang tadi, saat masuk pasti dia tidak mau untuk keluar lagi karena malu. Kalau tidak ada ya isi going aja, keluar masuk pada saat itu tidak ada. Ya alhamdulillah saat pribadi saya tidak ada, jadi tidak ada gantar kekaitan ke siapa. Betul Pak. Bang itu sudah sangat ini ya Pak, udah apa ya, ibaratnya hampir di sebagian besar kalangan untuk masuk itu pasti selalu ada kata orang dalam untuk mempermudah gitu ya. Ya kita mudah-mudahan aja kita selalu dilancarkan lah dalam segalanya. Ini ada satu pertanyaan tapi nggak mau disebutkan namanya karena ini langsung japri juga Pak.
Bapak-bapak ini kan dulu pernah kerja di bank, tapi kenapa malah keluar? Bukannya itu yang diharapkan sebagian banyak orang untuk masuk di bank susah-susah, tapi kok malah keluar? Nah itu kenapa Pak? Wah, ya, Pribadi itu. kita pribadi Pak Deddy. Tuh, itu urusan pribadi ya. Jadi, Tapi mungkin emang agak menarik sebetulnya. Hanya sebetulnya ada nggak di apa di Zoom ini ada anggota yang partisipan ini keluarganya perbankan ada nggak ya? ada Kalau nggak? banyak berarti kalau ada lah misalkan Kaila dermaga Kaila perbankan mana? BNI. Oh BNI. Ya tergantung motivasinya. Tapi izinkanlah kalau misalkan hanya sebagai apa namanya apa ya Pak Den? Menambah ilmu atau kewajiban untuk itu aja mungkin ya. Jadi begini Pak, semua Bapak Ibu termasuk adik-adik semua. Pertanyaan mungkin lebih ekstrim seperti ini. Kenapa saya keluar gitu kan? Padahal sudah tahu seperti yang saya sampaikan tadi. Saya jawab kan tergantung motivasi. Berawal kapan saya keluar itu latar belakangnya perjalanan religius. Tahun 13 saya berhaji. Saat itu ini kalau misalnya kalau ada orang yang menanya soal seperti itu, saya selalu merinding Pak, Bu. Merinding emang merasa sedih. Saya ingat saat itu apa? Anda tahu nggak dengan surat Al-Maidah 27 seperti itu? Saya pelaku yang sebenarnya saat itu hampir separuh daripada 17 tahun itu adalah di bidang kredit. Tapi whatever, tidak semuanya seperti itu. Karena ada sisi kebaikan. Sisi kebaikan yang mana? Tidak semua lini yang seperti itu. Membantu transaksi ya yang penting di depan mata aja sendiri. Sehingga perang batinlah yang terjadi. Makanya tadi enakan mana masih seperti itu. Yang sudah settle. Ya oke, saya tahu seperti itu emang luar biasa. Tapi bukan itu ya tujuan kami. Karena di depan mata, karena kesehariannya, akhirnya saya tidak bisa untuk menahan diri. Ya seperti itulah Pak. Baik, jadi seperti itu ya untuk yang bertanya yang tidak mau disebutkan namanya dan memang pertanyaan itu memang sangat pribadi ya. Karena kembali lagi seperti yang disebutkan, kembali lagi pada prinsip, kembali lagi pada cara pandang ataupun apa yang dicari gitu ya. Karena memang kalau untuk dari BRI pun saya banyak ya Pak, mungkin Bapak juga kenal dengan Bapak Enak ya dari Singaparna atau Cinta Raja itu dulu pimpinan dari BRI Tasik juga. Nah itu salah satu teman saya juga yang sekarang udah resign juga. Nah, jadi seperti itu. Ini hanya ya, betul. Nah, ini hanya sebatas sharing saja. Kembali lagi pada kalian teman-teman mau untuk menentukan masa depan seperti apa, mau bekerja di mana, jadi apa, mau berbisnis atau istilahnya meniti karir, kembali lagi pada diri kalian. Yang penting sekarang persiapkan diri kalian supaya istilahnya mampu bersaing untuk yang mau masuk ke dunia kerja supaya bisa bersaing dengan para pelamar kerja yang lainnya. Karena yang melamar itu pasti nggak cuma 10 atau ratusan, mungkin juga ribuan. Apalagi di perusahaan besar ya seperti perbankan, apalagi BRI mungkin satu lowongan itu diperebutkan oleh ratus ribu peserta se-Indonesia mungkin. Makanya kita pantaskan diri aja dulu supaya mau masuk kemanapun, kalau kitanya memang sudah mempunyai skill dan kemampuan, pasti insya Allah akan mudah seperti itu. Mungkin bentar Pak, di sini saya ingin share screen tentang usaha untuk yang sekarang ya. Nah, sekarang tuh usahanya di bidang ini ya Pak, PT Mas Utama Tasikindo ya Pak? Iya. Nah, kalau ini sendiri bergeraknya di bidang apa Pak? Khas motor ya? Khas motor.
Kemudian kemarin kalau nggak salah dari UPSI itu kita dapat flyer dari Bu Nini itu tentang kayak servis gratis apa ya, servis potongan atau apa gimana? Ya, jadi yang kita tawarkan itu adalah jasanya kita dikasih diskon. Mhm. Jadi kita bikin klaster lah, hubungan dari B2B lah. Jadi setiap anggota yang atasnamakan BSI, ya kita biayanya hanya 50.000. Dari mana yang 50.000 itu? Kalau harga eceran tertinggi yang dicantumkan oleh main dealer dari Honda sendiri itu berbagai macam, tergantung daripada tipe. Contoh, dari tipenya misalkan Beat itu 85.000 jasanya aja. Kami semua tipe 50.000. Jadi 50.000 itu hanya jasa servis yang 15 item, termasuk CCTV, termasuk beltnya, gitu. Di luar daripada ganti oli dan spare part, gitu. Nah, hal yang senada baru kemarin kalau nggak salah ya, pihak itu tuh Al Madinah, insya Allah kerjasama dengan kami. Ya, ya. Kemudian yang sudah berjalan itu pesantren Miftahul Huda. Makanya di sana saya ingin memfasilitasi semua santri yang mengatasnamakan Miftahul Huda, diskonnya 50 semua. Perlu disampaikan juga, jadi nanti Apa ya? servisnya bisa di... Oke. Jadi kan ada pertanyaan seperti ini, Pak, karena kami itu tidak bisa datang ke sana karena terlalu jauh, berarti kami yang mengalah ke sini. Artinya kami mengadakan servis kunjung. Jadi base-nya di mana? Di BSI di sini. Sepanjang pihak BSI mensosialisasikan, misal memastikan pada hari dan tanggal berapa mahasiswa atau misalkan sivitas akademis akan melakukan servis. Nah biasanya kalau di BRI begini, saya kerjasama dengan BRI. Jadi per tiap bulan itu ada namanya rapat. Jadi pada saat rapat pegawai di atas di ruang rapat, motornya kita servis itu. Jadi kita momennya itu kan sudah pasti gitu, akhirnya bisa kita layani. Jadi di samping ada bagian yang bisa datang untuk ke kami dan kami yang bisa datang ke sini, gitu Pak. Untuk syaratnya cukup ngeliatin ini aja atau gimana Pak? Kalau misalkan Betul. ada yang mau. Ya, betul. Jadi kan seperti tadi disampaikan bahwa karena kalau misalnya bikin kartu berarti kan ada cost di kami tuh. Ya. Ini kan masalah di Android ya udah bikin aja, tinggal menyampai melihatkan ini ya udah. Gitu. Gampang lebih, tidak ya? Ya lebih mudah. Untuk waktunya sendiri Pak ini ada dibatasi nggak Pak untuk program ini? Program ini sepanjang kami diizinkan oleh pihak BSI 1 tahun ya 1 tahun, bisa di reviewable begitu, tergantung daripada permintaan. Siap. Berarti untuk teman-teman yang misalnya mau nyervis motor sangat murah, cukup dengan 50.000 bisa langsung datang ke bengkel Ahas Mas Motor Jalan Hoer Afandi Ciberem ya Pak. Iya. Terus ada yang pertanyaan seperti ini, Pak, saya kan motornya di luar Honda, tapi kan saya bangga dengan BSI-nya sendiri, tapi tidak bisa menggunakan fasilitas itu. Gampang. Kami justru bisa mempergunakan ini turunannya. Contoh, saya nggak bisa membeli motor baru karena mesti di luar apa, tapi saudara saja saya punya Honda, kasihkan, tinggal di forwardkan, ganti silakan. Jadi turunannya itu yang kita, malah keluarganya. Kalau misalkan putranya, kasihkan ke putra. Oh gitu sih. Tapi untuk motornya khusus untuk Honda ya Pak? Kalau untuk yang servis. Ya. Oke. Betul. Siap. Selamat datang di Mas Motor.
Siap. Mungkin teman-teman ada yang lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada mungkin udah dirasa cukup Pak. Mungkin mereka udah banyak nimba banyak sekali ilmu dari Pak Dadi, dari semua sharing dari awal hingga akhir perjalanan, mulai bisnisnya, mulai kerjaannya dan lain-lainnya, serta pengalaman-pengalamannya sampai tadi pertanyaan yang disampaikan juga dengan dari penanya rahasia yang tidak mau disebutkan. Nah, mudah-mudahan bisa teman-teman bisa dapat banyak pelajaran, ilmu serta istilahnya apa ya, persiapan khususnya untuk nanti untuk yang ingin mencari pekerjaan untuk masuk ke dunia kerja. Karena kalau sekarang statusnya masih mahasiswa, tapi nanti setelah lulus udah bukan mahasiswa lagi, bingung mau ngapain. Nah, jangan bingung-bingung. Segera tentukan apakah mau bekerja atau berwirausaha atau mau jalan dua-duanya. Tapi tentu kalau mau jalan dua-duanya butuh tenaga yang ekstra, pemikiran yang ekstra dan harus bisa manage juga ya waktu ataupun yang lainnya. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement Pak dari Pak Dadi untuk teman-teman. Ya, paling terakhir yang tadi sabar, tawakal, ikhtiar, semua proses berbaiklah terhadap orang tua. Doa selalu meyakini semua insan BSI. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dadi yang telah memberikan apa ya, mungkin ilmunya, sharing pengalaman-pengalamannya, sharing juga tips dan trik untuk masuk ke dunia kerja dan pengalaman-pengalaman khususnya di dunia perbankan. Karena ini kalau bisa dipersenkan lebih besar persentasenya kita membicara tentang dunia perbankan karena memang kalau anak-anak tingkat akhir apalagi mahasiswa pasti rata-rata tujuan utamanya yang dikejar itu adalah melamar ke perbankan. Dengan notabene yang tadi dicari gajinya besar, kemudian tampilannya rapi dan dipandang sangat terpandang mungkin ya untuk di masyarakat gitu ya. Tapi kembali lagi jangan hanya melihat dari satu sisi tapi lihat dari sisi-sisi yang lainnya, terutama dari jam kerja, kemudian konsekuensi atau misalkan resiko atau apapun karena saya pernah mendengar khususnya untuk para teller kadang kalau misalkan ada selisih harusnya segini tapi ada kekurangan itu harus kita sendiri yang mengganti, kadang ada yang seperti itu juga. Nah itu bisa menjadi sebagai apa ya, salah satu pertimbangan juga, jadi jangan cuma melihat sisi positifnya aja tapi lihat juga konsekuensi atau misalkan sisi-sisi yang lainnya ya teman-teman yang lainnya. Baik teman-teman, sebelum ditutup ada link seperti yang tadi saya sampaikan di awal yang harus diisi sebagai absensi. Saya akan share. Nah, saya sudah share di kolom chat yang harus diisi ya. Itu untuk link kuesionernya dan saya tampilkan juga. Nah, di sini silakan teman-teman bisa sambil ngisi link kuesionernya sebagai absensi dan untuk bukti kehadiran dari acara ini. Silakan. Sudah 6 gua kutelusuri. Akhirnya kutemukan hanya 66.000 di Lazada 66 sale. Barang silakan teman-teman untuk sambil ngisi kuesionernya pastikan mengisi dengan nama yang benar, jangan ada typo. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman mengisi, kita tutup saja acaranya. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Dadi yang telah memberikan ilmunya dan sharingnya. Semoga sehat-sehat selalu, Pak. Amin. Semoga bisnisnya lancar dan terima kasih juga atas kerjasamanya dengan memberikan promo potongan ya kepada mahasiswa BSI untuk servisnya. Semoga sukses terus bisnisnya. Dari kami kita tutup dan akhiri acara seminar pengembangan karir ini dengan bacaan hamdalah pertama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tutup dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.